Saya bertemu konten di nggak tahu sih ini meme betulan apa enggak. Ada pertanyaan, anak saya berusia 6 tahun ingin memeluk saya karena dia sedih. Bagaimana saya memberitahu dia dengan sopan bahwa sebenarnya saya merasa tidak nyaman. Pertanyaan ini sangat menarik. Gimana caranya ngasih tahu anak kalau pelukannya membuat saya nggak nyaman? Penasaran gimana jawabannya? Simak dulu video ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Jimerian, spesialis kedokteran jiwa dari Wellspring Indonesia. Saya seorang traumaterapis. Di channel ini saya banyak bicara soal trauma, kesehatan mental, dan hari ini saya mau bicara juga soal menjawab pertanyaan dari meme yang berkeliaran di internet. Di channel ini juga ada bagian khusus membership untuk membahas trauma lebih dalam. Teman-teman boleh cek di sana. Ada membershipnya pokoknya. Di video di sana membahas bagaimana memproses trauma lebih detail, banyak Q&A juga dari teman-teman member yang saya jawab secara spesifik gitu. Hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang pertanyaan ini. Anak 6 tahun memeluk seseorang, nggak jelas ini ibu atau bapak. Dia merasa tidak nyaman karena pelukannya. Bagaimana ngasih tahu anak kalau saya nggak nyaman? Sebenarnya ngasih taunya kasih tahu aja, saya nggak nyaman. Tapi yang menjadi masalah bukan bagaimana cara ngasih tahu anak bahwa saya nggak nyaman dipeluk. Yang jadi masalah adalah kenapa orang ini merasa tidak nyaman dipeluk. Karena nggak natural dong seseorang dipeluk anak kecil, anaknya sendiri, dan dia merasa nggak nyaman. Ada something di sini. Teman-teman, cara kita merasakan emosi itu tidak sepenuhnya realitas objektif. Teman-teman pasti pernah ngalamin deh, ada masalah kecil, sesuatu terjadi dan emosimu berlebihan, meledak. Sebaliknya, ada sesuatu yang cukup besar tapi kamu bisa tenang, stabil, emosinya nggak meledak-ledak. Pasti pernah kan? Itu saja merupakan gambaran bahwa emosi kita tidak merupakan gambaran objektif dari realitas yang terjadi. Emosi adalah bentuk konstruksi yang merupakan bangunan dari banyak aspek di saat itu. Seseorang kurang tidur atau tidak akan menentukan hari itu emosinya gimana. Seseorang makan gula kebanyakan atau tidak akan menentukan emosinya gimana. Jadi nggak cuma semata-mata tentang realitas yang terjadi di depan. Jika pelukan seorang anak membuat dia tidak nyaman, perlu ada proses refleksi di sini apa yang sebenarnya membuat orang tua ini, asumsi saya orang tua di sini nggak nyaman. Kenapa dia nggak nyaman? Apa yang membuat dia nggak nyaman? Asumsi terdekat saya adalah ada dua hal yang perlu dipikirkan. Pertama, apa konsep pikiran, kepercayaan tentang pelukan yang ada di dalam kepalanya. Karena bisa saja belief di dalam kepalanya yang keliru tentang pelukan. Misalnya pelukan itu harus menenangkan, pelukan itu harus nyaman, dan lain sebagainya. Kadang kepercayaan yang keliru bisa menghasilkan emosi yang keliru, sehingga kita perlu ngecek ulang apa yang orang ini percaya. Walaupun kecurigaan saya jatuh kepada yang kedua. Selain kepercayaan, seseorang perlu ngecek apa kejadian-kejadian di masa lalunya yang membuat dia merasakan perasaan seperti itu di masa kini. Karena ketika seseorang mempersepsi realitas, dia menggunakan memori masa lalunya untuk data, referensi, untuk membaca realitas yang ada sekarang. Jika seseorang punya referensi misalnya dikata-katain di depan umum, dalam bahasa lain diledekin, dibully di depan umum, maka misalnya ketika dia bekerja dan meeting lalu dia sama-sama diomongin, walaupun mungkin ngomongnya biasa aja, maka referensi dibully itu bisa dia gunakan dan seakan dia diserang dan emosinya menjadi overwhelmed dan dia merasa sedih, direndahkan, tidak dihargai dan lain sebagainya, padahal realitanya nggak begitu. Kenapa perasaan bisa demikian? Karena otaknya menggunakan referensi di masa lalu yang menyakitkan untuknya. Sehingga masalahnya di sini bukan lagi realitas objektifnya saja, tapi jika memori yang digunakan sebagai referensi otak kita adalah memori yang bermasalah, maka memori itu yang sebenarnya perlu diperbaiki, bukan realitanya. Jika realitanya cuma diomongin biasa di kantor, tapi referensinya adalah dibully, maka sebenarnya kita bertanggung jawab memproses ulang memori dibully tersebut, bukan memaksa orang di depan kita ngomong lebih lembut, karena bisa saja yang di depan ngomongnya udah biasa aja. Nah, maksudnya, jika kita menggunakan referensi yang keliru, bahkan hal netral pun bisa terasa menyakitkan. Dan sayangnya kita bukan memilih secara sengaja menggunakan referensi yang mana, it just pops up, comes up aja gitu di kepala. Sehingga ketika sang anak yang ada di pertanyaan tadi memeluk dan orang tuanya merasa nggak nyaman, maka pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah, ini perasaan nggak nyaman apa? Itu pertanyaan pertama. Jika perasaan itu punya nama, misalnya
Karena nggak nyaman tuh ada banyak loh teman-teman. Maksudnya ini saya dari tadi garuk mata. Mata saya gatal tuh nggak nyaman. Lapar nggak nyaman. Migrain nggak nyaman. Kebelet pup nggak nyaman. Punya utang nggak nyaman. Iya kan ya? Nggak nyaman tuh perasaan yang sangat luas, tidak spesifik. Coba cari dengan detail dulu sebisa mungkin. Kasih nama perasaan nggak nyaman ini apa. Merasa nggak dihargai, nggak disayang, merasa terancam, merasa terlanggar haknya, batasannya, merasa sensitif gitu, maka perasaan apa yang muncul? Karena dari situ kita bisa mencari apa kejadian di belakang yang saya jadikan referensi untuk mempersepsi realitas pelukan tadi. Apakah pernah sentuhan itu bermakna yang lain? Sentuhan itu bermakna kekerasan, sentuhan itu bermakna dicurangi, sentuhan itu bermakna tidak punya pilihan, sentuhan itu bermakna dipaksa atau whatever. Maka kemudian jika kejadian di masa lalu tersebut sudah ditemukan, orang tua tadi bertanggung jawab untuk menyelesaikannya bersama terapis. Emosi di dalam kejadian tadi perlu dilenyapkan supaya pelukan anaknya terasa netral. So, ngerti maksudnya ya? Bukan sang anak yang bertanggung jawab untuk mengerti orang tuanya ketika orang tuanya merasa nggak nyaman ketika dipeluk. Bukan. Orang tuanya lah yang perlu mengerti kenapa dia merasa nggak nyaman ketika dipeluk, menyelesaikan itu. Sehingga anak ini bisa tumbuh dan berkembang secara normal, mendapatkan pelukan yang memang adalah haknya, dibimbing, diasuh, disayangi yang merupakan juga haknya, bukan dibebani tanggung jawab untuk mengerti orang tua yang sebenarnya bukan bebannya juga. Orang tua yang harus ngerti. Masuk akal? So pertanyaannya udah keliru. Bagaimana memberitahu anak kalau saya nggak nyaman? Enggak. Bagaimana memberitahu dirimu kalau kamu sedang merasa nggak nyaman, cari tahu itu dari mana asalnya dan selesaikan itu bersama terapis. Jangan bebankan itu sama anak. Dan ini berlaku bukan cuma tentang pelukan, ini berlaku tentang banyak hal lain. Dan kalau kamu sebagai anak pernah merasakan seperti itu, merasa tidak diterima ketika memeluk, merasa tidak diterima ketika terbuka, dekat, sadari juga mungkin ini juga bukan tentang kamunya kurang menarik, kurang berharga, kurang dicintai atau apapun itu. Bisa jadi ini tentang luka orang tuamu, yang mana saat ini kita tahu itu bukan tanggung jawabmu, tapi luka yang kamu bawa saat ini adalah tanggung jawabmu. Gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu merasa video ini membantu, boleh klik like, subscribe, dan komen. Sebarkan, biar teman-teman banyak yang juga nonton, biar merasa terbantu juga dengan video ini. Dan kalau kamu punya usulan, saran, apapun bahasan selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar, biar saya tidak kehabisan ide. Gitu ya. Bye-bye.